Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Asik nggak? Dengar asik nggak? Asik nggak? Go. Oh, pakai dia. Hah? Sampai tinggi. Iki sebelumnya. Yakin. Arek kowe itu. Hah? Arek kowe. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma'sahbi wa tubba'i wila. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya al-fakir hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita, keluarga kita, keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya semoga mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau dan dikumpulkan di bawah aras bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin. Supaya ketunduh. Wah. Tunduh banget tipe tinggi ya. Oh, benar drone-nya. Aya naonnya ya. Sudah loba setan. Ayat combro. Oh, ya, Oh, jobro ya untuk penjerok. Alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan pertolongan, masih bisa istiqomah, hadir, duduk di majlis zikir khotaman TKN 37 Ponpes Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat yang pada malam ini diselenggarakan di Majlis Taklim Al-Fatoniyah. Dan malam ini majlis zikir khotaman kita adalah merupakan pertemuan yang ke-298. Malam ini kita sudah memasuki malam 25 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Hanya tinggal beberapa hari lagi bulan Dzulqa'dah akan berlalu dan kita nanti akan masuk bulan Dzulhijjah. Dan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah umat Islam merayakan hari raya kurban Idul Adha. Bagi yang mampu berkurban, mereka berkurban. Bagi yang belum mampu, gimana? Usahakan supaya mampu. Ya, kalau belum mampu berkurban dengan seekor kambing atau seekor domba, apalagi sapi, kerbau, apalagi onta, ya mencit hayal, sodakohkeun ka uing. Hore, supaya tertunduh. Tarung deui soalnya. Ngopi. Kopina kurang panas jadi tunduh. Para ikhwan, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah pada pertemuan majlis zikir khotaman malam ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang memuliakan bulan Dzulqa'dah. Setiap kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dalam kitab suci Al-Qur'an agar kita memuliakan bulan Dzulqa'dah, yaitu dengan cara menjalani kehidupan kita di bulan Dzulqa'dah dengan melakukan segala macam kebaikan yang diridhoi oleh Allah dan dengan menghiasi keseharian kita di bulan Dzulqa'dah dengan cara mengerjakan berbagai macam amal soleh dan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah, yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Dan jangan sekali-kali kita mengotori atau menodai kemuliaan bulan Dzulqa'dah yang dimuliakan oleh Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Karena bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab adalah merupakan 4 bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila ada seorang hamba Allah melakukan kebaikan di bulan-bulan tersebut, maka pahalanya oleh Allah akan dilipat gandakan bisa menjadi 70 kali lipat. Bahkan mungkin lebih dari itu. Sebagaimana Allah menegaskan dalam firman-Nya, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah akan terus melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi
Maha mengetahui. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula sebaliknya. Apabila ada seorang hamba Allah yang menodai, mengotori kemuliaan bulan-bulan tersebut, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, maka siksaannya pun di alam akhirat nanti oleh Allah akan dilipat gandakan beratnya dan pedihnya. Siksaan menjadi 70 kali lipat ganda. Kenapa? Karena bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab adalah Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Seharusnya orang-orang yang beriman memuliakan bulan-bulan tersebut dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surah yang ke-9 yaitu surah At-Taubah, juz yang ke-10 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah 12 bulan dalam ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram atau bulan mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian menjolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram tersebut. Yakni maksudnya janganlah sekali-kali kalian melakukan perbuatan-perbuatan dosa di 4 bulan tersebut. Akan tetapi lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik di 4 bulan tersebut. Perbanyaklah amal soleh di 4 bulan tersebut, dan tingkatkanlah ibadah kalian kepada Allah di 4 bulan tersebut, dan berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan di 4 bulan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah yang kedua yaitu surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 148. Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Maka dengan demikian janganlah sekali-kali kita merasa enggan dan merasa malas untuk berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Sepanjang kita oleh Allah masih diberikan kemampuan untuk berbuat baik, maka lakukanlah perbuatan baik itu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat amat menyukai kepada orang-orang yang selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yaitu surah yang kedua, surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 195. Allah telah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ada doanya tuh, agar kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang selalu berbuat baik. Bahkan kita mohon kepada Allah agar kita oleh Allah dimasukkan ke dalam rombongan orang-orang yang bertakwa, walaupun kita umpama belum menjadi orang bertakwa.
Karena untuk menjadi orang yang bertakwa yang sejati itu nggak mudah. Sulit, susah. Tapi minimal paling tidak kita oleh Allah dimasukkan ke dalam rombongan orang-orang yang bertakwa. Walaupun kita belum bertakwa. Tapi kalau kita berada di rombongan mereka, insya Allah selamat dunia akhirat. Yang penting masuk rombongan. Bagaimana doanya? Doanya Allahumma ja'alna minal muttaqina wa ja'alna minal muhsinin. Allahumma ya Allah ij'alna, jadikanlah kami minal muttaqina, termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa, wa ja'alna, dan jadikanlah kami minal muhsinin, termasuk dari golongan orang-orang yang selalu berbuat baik. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati. Dan perlu kita ketahui bahwa kepada siapapun kita berbuat baik, itu hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Dan sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, apabila dilandasi iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, hanya mengharap ridho Allah, maka niscaya kita akan memperoleh balasan pahala dari Allah dengan balasan pahala yang jauh lebih baik dan jauh lebih besar. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah yang ke-73, yaitu surah Al-Muzammil juz 29 ayat 20. Kata Allah dalam ayat tersebut, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kata Allah, dan kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk diri kalian sendiri, niscaya kalian akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang beriman, yang selalu bertakwa kepada Allah, dan mereka selalu istiqomah dalam berbuat baik, maka kapanpun dan dimanapun mereka berada, niscaya mereka akan selalu berada dalam naungan rahmat Allah, dan mereka akan selalu berada dalam pertolongan Allah, dalam perlindungan Allah, yakni Allah akan selalu menyertai mereka. Kapanpun dimanapun mereka akan selalu berserta atau bersama Allah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah surah yang ke-16, yaitu surah An-Nahl juz 14 ayat yang terakhir, yaitu ayat 128. Jadi surah An-Nahl itu terdiri dari 128 ayat. Nah, ayat yang terakhir Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina taqaw, beserta orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, dan Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Maka oleh karenanya, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dan kepada siapapun, hendaklah kita tetap berbuat baik dan selalu mengerjakan kebaikan, agar supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dalam kitab suci Al-Quran surah yang ke-22, yaitu surah Al-Hajj juz 17 ayat 77, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu
rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu Allah, dan perbuatlah segala kebaikan supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Tentu kita semuanya ingin menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Maka kata Allah, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, kata Allah, waf'alul khaira, waf'alul khaira, perbuatlah segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Perbuatlah segala kebaikan yang disukai, yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 195, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan apabila kehidupan kita ingin diperbaiki oleh Allah, maka perbaiki sholat kita agar kita mengerjakan sholat lebih baik, lebih sempurna. Bagaimana caranya? Dilandasi dengan ilmu. Insya Allah sholat yang kita kerjakan akan menjadi sempurna apabila kita mengerjakan sholat didasari, dilandasi dengan ilmu. Para ulama mengatakan asli sholataka yuslihillahu hayata. Perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Kalau dalam kehidupan kita tidak ada yang beres, ada yang tidak beres, maksudnya itu boleh jadi sholat kita belum beres. Maka perbaikilah sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Sebagaimana biasa, yuk kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah. Kita berharap kepada Allah semoga dengan mengistiqomahkan zikir jalalah, juga zikir kalimat thayyibah yang biasa kita amalkan setiap selesai sholat 45 waktu sebanyak minimal 165 kali, juga dengan zikir khotaman yang biasa kita laksanakan setiap seminggu sekali, juga dengan barokah sababiyah kita istiqomah hadir di Majlis Manaqib Sultanul Aulia. Semoga kita semuanya, istri kita, anak-anak kita, cucu kita, mantu kita, keturunan kita, semoga manakala ajalnya datang kepada mereka, kepada kita, semoga kita mendapatkan rahmat Allah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, diselamatkan oleh Allah dari godaan tipu daya syaitan pada waktu sakaratul maut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majbur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah alaman alaman min zawalil iman wa min fitnatil syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi ashani wa darati, atabatayati ratal alamin, ya muhailal judi wal karami, ya muhailal judi wal karami. Rabbi bangfana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa muhabbatim minal fitani wa muhabbatim minal fitani. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, dan jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berbuat baik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirati lana wa li zawjatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina. Tawil a'marana wa a'marahum fi ta'atika wa sahih ajsadana wa ajsadahum fi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Isbi marada zawjati ismuha Sadiqah binti Hajirun, tawil umuraha fi ta'atika wa sahih jasadaha fi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil karim Muhammadin wa ala
وسلم تسليما ربي يسر لنا ولا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه